Video ini didukung oleh Ashiri Art, kontraktor rancang bangun masjid, arsitektur, dan kaligrafi. Nah, saya kasih contoh misalnya di sini. Jadi awalnya kan nun, ya. Nun seperti ini kan? Nun. Nun berapa titik ini? Nah, titiknya di sini nih. Jangan di sini. Salah kalau di sini. 3 titik tepat ya. 1, 2, 3. Nah, nun ini kalau dipanjangkan berarti lurus apa melengkung? Oke, ini kita tarik nun. Nah, ini diputar, Mas. Kalam ini ujungnya diputar, cet. Jadi ini otomatis nggak? Otomatis kan? Nah, ini tinggal dirapikan. Nah, kalau kita perhatikan dari garis ini ke sana, lurus. Berarti ini berapa? 2 titik. Ini kalau untuk apa? Huruf nun. Nah, nun yang seperti ini bisa aja masuk ke huruf apa kemarin? Short, dot, ya, apalagi shin. Kemudian sen. Apa? Kof. Ya, kof masuk. Oke, ini. Diingat-ingat ini. Ya. Ekor ya juga sama. Ekor ya cuman ada layarnya gini aja. Nah, tapi melengkungnya tetap 2 titik. Ini ya. Ya, ini diingat-ingat. Nah, selain ini misalnya ada fa. Terus apa lagi? Ba, nah itu. Dari ba dulu kita ambil, ba. Kita mengulang kembali nih, ba. Ba kemarin berapa titik? 5. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Sampai sini. Nah, ba ini kalau ditarik panjang, maka dia tidak melengkung sampai 2 titik tapi cukup satu titik. Bagaimana melengkungnya? Ya seperti ini. Melengkungnya 1 titik ya. Nah, jadi sudut ini, Mas, ke sudut ini ngukurnya begitu caranya. Nah, ini 1 titik. Pokoknya asal panjangnya mau 10 titik, mau 12 titik sampai 14 titik, ya itu standarnya ya. Saya ulang lagi. 10, 12, 14. Kalau saya bikin 11 titik boleh? Boleh. 13 titik? Boleh. 7 titik? 7 titik boleh? Boleh saja. Asal tidak 5 titik. Kalau 5 titik Anda pakainya ini. Kecuali sudah mentok, nggak ada sisa lagi. Kertasmu itu habis ya. Aku lubu aja. Nulisnya dipotong. Kadang master juga begitu, ada. Tapi saya bicara idealnya, begitu ya. Maka contoh yang ideal. Contoh. Jangan yang nggak ideal kamu contoh. Misalnya, saya mau bikin ini aja Pak. Lomba misalnya. Ini lomba misalnya anak. Antum lomba. Tiba-tiba karena kertasnya di pojokan ini udah nggak muat, kepentok garis pinggir, antum bikin banyak seperti ini. Rawan nggak kira-kira ini? Rawan dicoret sama juri apa enggak? Rawan. Berarti kalau nggak sketnya nggak pas ya berarti antum rubah lagi dong. Iya kan? Antum rubah lagi dibikin yang pas. Jangan sampai, kan ini kan sudah mentok garisnya. Loh, garis itu ikut orang apa orang ikut garis? Ya, orang ikut garis paten pinggir di sini misalnya.
di sini, kiri kanan seimbang. Anda ngikutin garis pinggir, mentoknya di sini ya di sini, misalnya. Dan ini nggak boleh. Nah, makanya seorang khotot itu harus bisa berinovasi, berkreasi, dan mengolah pikirannya. Ada nggak kaligrafer goblok? Ada. Kalau kaligrafer yang bagus, yang hebat itu insya Allah nggak goblok, cerdas pasti dia. Kenapa? Ya karena dia udah terlatih. Nulis alif aja diukur-ukur kok. Ya. Ya nggak? Ba aja diukur-ukur, diurusin. Mulai dari kepala sampai kaki, diurusin semua itu. Apalagi kamu, kan begitu. Tahu nggak? Makanya seorang kaligrafer itu kalau sudah mencintai, luar biasa cintanya sangat sejati. Insya Allah. Amin. Cinta apa dulu mas, kan gitu kan. Cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah. Kalau cinta kepada kekasih nggak usah dipikirin. Karena cinta nggak selamanya indah. Kadang juga nggak indah juga gitu. Kalau pas pacaran sih enak-enak yang diomongin, ya. Tapi kalau sudah pas rumah tangga, beras habis itu bisa piring melayang mas. Ya. Nah ini nggak bener ini. Padahal cinta itu harus ditumbuhkan, digali. Seorang kaligrafer harus menumbuhkan cintanya kepada kaligrafi. Bagaimana caranya saya bisa mencintai huruf-huruf itu, Ustadz? Saya itu nggak kenal ini, kaligrafi Khotsauqi apaan itu, saya nggak ngerti. Ya, harus dipelajari, diperhatikan, dilihatin. Jadi kalau mau tidur itu ya, guru saya dulu pakai Nur Al-Fasidik itu, Asiri kalau kamu tidur, ya sebelum tidur kamu itu mutolaa dulu, lihat karya master. Loh kan saya kaget, loh kaligrafer kok disuruh ngelihat, bukannya disuruh nulis. Nulis itu kan kalau tadi siang, kalau malam itu mau tidur itu capek apa enggak? Daripada kamu nonton film sinetron yang nggak jelas, ya nggak? Ya nggak mas? Nonton tiktokan, cewek yang joget-joget nggak jelas. Pahala apa dosa itu? Dosa. Apalagi Anda lihatnya sambil terangsang, wah kacau itu urusannya. Panjang, puasa bisa batal, ya nggak? Kalaupun nggak batal, pahala dapat nggak? Nggak dapat mas. Ya kan? Kamin so'imin laisalahu illa min ju'i wal absi misalnya. Banyak orang yang puasa itu dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali apa? Illa min ju'in wal absi itu tadi. Lapar dan dahaga dia nggak dapat apa-apa. Ya itu tadi dia nggak memperhatikan betul-betul bagaimana orang berpuasa. Nah kaligrafi pun sama. Jadi ketika mau tidur guru saya berpesan lihatlah kaligrafi itu dengan betul-betul. Kata guru saya, ungdur bi'ainillah ya, atau bi'aunillah. Gitu. Ungdur bi'ainillah atau bi'aini hakikoh. Gitu. Jadi kita melihat itu betul-betul dengan perasaan, dengan mata indera yang paling dalam, bukan hanya sekedar mata kepala ya. Kamu lihat huruf misalnya ini non ini. Kalau ngelihatnya cuma belok begini, melotot begini, ketemu nggak ilmunya mas? Ketemu nggak? Nggak ketemu ini, harus diperhatikan itu. Ini Ustadz Asiri ini awalnya gimana tadi? Misalnya ini berapa titik? Dihafalkan, 3 titik. Misalnya gitu. Ini melengkungnya ini 3 titik lagi. Itu harus hafal itu. Di luar kepala. Dan ketika menggores, dipraktekkan sama. Anda ini kan enak istilahnya. Ya, sekarang belajar itu sudah instan. Modelnya metode cepat. Gurunya langsung yang kompeten. Ya, kalau saya dulu belajar, nggak ada yang mengarahkan. Kalau bingung, nggak ada yang ditanya, saya nyari-nyari sendiri, mas. Nyari referensi-referensi buku, karya-karya master itu. Ada itu, salah satu buku namanya Ruhul Khat Al-Arabi. Atau Ma'alimul Khat Al-Arabi. Itu kumpulan karya-karya master itu. Saya cari-cari referensi di situ. Kalau sekarang kan enak, tinggal buka Google aja. Karya Muhammad Sauki. Keluar itu di Google. Apa, Khotnaski, Khotsulus. Lengkap apa enggak? Lengkap kan? Jadi sebenarnya Anda untuk belajar kaligrafi itu mandiri itu bisa. Cuman yang jadi persoalan adalah ketika Anda belajar mandiri, dasar dari ilmu tadi Anda tidak tahu. Kira-kira tersesat enggak?
tersesat. Makanya tujuan Anda belajar di sini tuh yang penting Anda pahami dulu. Apa yang saya sampaikan itu pahami. Kalau lupa tenang aja, di YouTube ada, tinggal ditonton lagi kan begitu. Nah, enaknya di situ. Bukan hanya itu Anda dapatnya, berkahnya. Berkahnya itu ketika guru memberikan ilmu langsung kepada murid, ya. Memandang wajah guru itu berkah, itu pahala. Kenapa? Karena wajah guru itu mengandung ilmu. Karena yang disampaikan juga ilmu. Beda kalau misalnya dia tidak dia tidak offline, belajarnya lewat online. Ya berkah, tapi berkahnya pasti beda. Betul tidak? Ini salah satu contohnya seperti itu.